Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel Pria Chemistry. Mari belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini, kalian klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk semua. Semoga channel ini makin berkembang dan banyak ilmu yang dapat kita bagikan. Assalamualaikum. Saya Bu Nur Aini Ihsan. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran daring di channel Pria Chemistry. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada keberkahan pada kita di hari ini. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pemanfaatan energi seperti pembakaran, memasak, dan pembangkit tenaga listrik. Manusia memerlukan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Energi dapat berupa cahaya, berupa listrik, ataupun panas. Nah, cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi atau energi disebut dengan termokimia. Ada beberapa istilah penting harus kita ketahui sebelum kita belajar tentang materi berikutnya. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Dalam hal ini adalah seluruh proses kimia yang terjadi. Sistem ada tiga, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi. Untuk sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara lingkungan dengan sistem. Misalnya, reaksi antara logam magnesium dengan larutan asam klorida encer yang dilakukan pada tabung reaksi terbuka. Kemudian untuk sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Misalnya adalah ketika kita mereaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida encer pada tabung reaksi yang tersumbat rapat. Sedangkan untuk sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan, yaitu ketika kita mereaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida encer yang kita reaksikan dalam suatu wadah tertutup rapat dan terisolasi, seperti contohnya termos ya. Nah, untuk istilah yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu di luar sistem. Kemudian yang ketiga, kalor reaksi. Besarnya kalor yang menyertai reaksi, yaitu bentuk energi yang mengalir dari sistem ke lingkungan, atau sebaliknya karena ada perubahan suhu. Yang keempat adalah entalpi, dilambangkan dengan H besar, yaitu jumlah total semua bentuk energi. Perubahan entalpi atau delta H terjadi bila suatu sistem melepas atau menyerap kalor. Dalam suatu reaksi, jika zat A kita reaksikan dengan zat B menghasilkan produk AB, maka perubahan entalpi reaksi dapat kita hitung dari entalpi produk dikurangi dengan entalpi reakan. Nah, macam-macam reaksi berdasarkan kalor yang diserap atau yang dibebaskan itu ada dua. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi ini adalah reaksi yang membebaskan kalor, kemudian suhu sistem lebih besar daripada suhu lingkungan. Kalor dapat berpindah dari sistem ke lingkungan disertai dengan kenaikan suhu. Untuk penulisan persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh ya, reaksi A dengan B menghasilkan produk C, dibebaskan kalor sebesar kilojoule, maka dapat kita tulis A plus B menjadi C plus 10 kilojoule, di mana entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produk, maka delta H yang dihasilkan berharga negatif.
eksotermnya tadi juga bisa digambarkan dalam diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi ini menggambarkan besarnya entalpi zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi, serta besarnya perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Jadi pada reaksi eksoterm, contoh jika kita mereaksikan zat A dengan B menjadi C, maka ketika A dan B kita reaksikan entalpinya 0, dan setelah terbentuk C itu menyerap energi melepaskan energi sebesar 10 kilojoule. Jadi nantinya. Kemudian yang kedua yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini adalah reaksi yang memerlukan kalor dan suhu sistem itu lebih kecil daripada suhu lingkungan. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem dan disertai dengan penurunan suhu. Untuk penulisan persamaan reaksinya sebagai berikut. Jika zat A kita reaksikan dengan zat B menjadi C, produk C diserap kalor sebesar 25 kJ, maka dapat kita tulis A plus B plus 25 kJ menjadi C, atau jika harga entalpinya kita pindah maka akan berubah menjadi A plus B menjadi C min 25 kJ, di mana entalpi reaktan lebih kecil daripada produk, maka delta H-nya bertanda positif. Untuk diagram tingkat energi reaksi endoterm kita bisa lihat ini ya. Jadi A plus B itu entalpinya 0, kemudian menghasilkan C, dia menyerap energi sebesar 25 kJ. Pada video pembelajaran kali ini kita juga akan membahas tentang jenis perubahan entalpi. Ada 3 perubahan entalpi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perubahan entalpi pembentukan delta HF, perubahan entalpi penguraian delta HD, dan perubahan entalpi pembakaran delta HC. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan atau delta HF. Perubahan entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Beberapa delta HF itu sudah ditampilkan sehingga kita bisa melihat seperti contoh di bawah ini ya. Delta HF dari CH3OH itu sebesar negatif 200,6 kJ. Di sini juga ada contoh dari delta HF FeOH 3 kali, delta HF KMNO4, dan delta HF dari CH3 ke CHCl3. Untuk penulisan persamaan termokimianya, yang pertama yaitu ketika kita delta HF untuk pembentukan C1 mol CH3OH dapat kita tulis, karena tadi terbentuk dari unsur-unsurnya, unsur CH3OH adalah karbon, gas hidrogen, dan oksigen, maka kita harus menyesuaikan koefisiennya dari C, hidrogen, maupun dari oksigen. Karena yang terbentuk 1 mol, maka karbonnya 1 mol, hidrogennya 2 mol, dan oksigennya setengah mol. Begitu juga untuk reaksi yang kedua, yaitu pembentukan FeOH 3 kali, terbentuk dari unsurnya Fe dan O2 dan H2. Begitu pula untuk pembentukan KMNO4 dan CHCl3. Kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Untuk persamaan termokimia ini, kalian lihat buku pegangan yang kalian miliki. Berikutnya yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian atau delta HD. Perubahan entalpi penguraian adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Perubahan entalpi penguraian ini merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan.
Kalau tadi entalpi pembentukan CO2 itu berharga negatif, maka perubahan entalpi penguraian dari CO2 akan berharga positif. Untuk persamaan termokimianya, 1 mol CO2 ini kita uraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu karbon dan oksigen. Dengan delta H ini positif 393,5 kilojoule per mol. Berikutnya yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran, yaitu perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol. Jadi kalau ada reaksi pembakaran berarti kita mereaksikannya dengan gas oksigen. Contoh jika kita melakukan pembakaran metana, jadi CH4 plus O2 menjadi CO2, karena ini yang dibakar 1 mol, maka koefisien dari oksigen harus menyesuaikan ya, dengan hasil samping uap air. Delta H yang diperoleh ada apa? Delta H yang diserap adalah sebanyak 112 kilokalori per mol. Perhatikan untuk larian yang kedua. Diketahui sebuah persamaan termokimia dari reaksi gas hidrogen dengan oksigen membentuk uap air. Diketahui delta H-nya adalah negatif 571 kilojoule. Ini tadi maaf ya, untuk pembakaran delta H-nya negatif, ini kurang tanda negatif untuk yang CH4. Kemudian untuk yang kedua di sini, karena yang dibakar itu adalah 2 mol, sedangkan kita disuruh menentukan delta Hc-nya adalah 1 mol, maka delta H ini yang negatif 571 harus kita bagi 2. Jadi di sini delta H-nya, delta Hc-nya min 571 per 2,7 per mol. Berikutnya, untuk menghitung delta H dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bisa menggunakan alat kalorimeter, bisa menggunakan hukum Hess, bisa juga dengan menggunakan data entalpi pembentukan, bisa juga dengan menggunakan data energi ikat. Ini akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini selesai dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya tadi ya, serta klik tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.